Wakul glimpang segane dadi saratan. Wakul glimpang segane dadi saratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kuina Haira Zalea. Saya perwakilan dari kelas 6-3. Hari ini saya akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Alkisah di sebuah desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Rondo. Ia sangat kesepian dan mendambakan seorang anak. Tak henti-henti Mbok Rondo berdoa agar segera dikaruniai anak. Hingga suatu saat ia bertemu dengan raksasa yang dapat mengabulkan doanya. Namun dengan syarat, anak tersebut harus diserahkan kembali kepada raksasa. Raksasa pun memberikan biji mentimun untuk dirawat dan ditanam. Ampun tuan raksasa, jangan makan aku. Aku masih ingin hidup. Siapa yang akan memakanmu, janda tua? Bukankah kamu ingat seorang anak? Lekas tanamlah dan rawatlah biji mentimun tersebut. Kelak kau akan diberikan seorang putri. Tapi ingat, kau harus mengembalikannya kepadaku untuk menjadi santapanku. Karena keinginan Rondo begitu besar untuk memiliki seorang anak, ia pun menyetujuinya. Ia pun menanam biji mentimun tersebut di ladangnya. Beberapa bulan kemudian, biji mentimun tersebut tumbuh sangat besar dan berkilau seperti emas. Mbak Rondo pun membelahnya. Betapa terkejutnya Mbak Rondo saat mengetahui isi mentimun tersebut adalah seorang bayi yang cantik. Ia pun langsung menimangnya dan memberinya nama. Kamu sangat cantik, Loh. Mulai sekarang kau akan kuberi nama Timun Mas. Waktu berlalu begitu cepat menuju Timun Mas berusia 17 tahun. Mbok Rondo semakin gelisah hingga suatu hari ia mendengar bisikan goib. Hai Rondo, jika kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada petapa di Bukit Kandul. Karena tidak ingin Timun Mas menjadi santapan raksasa, ia pun menemui petapa. Sang petapa memberikan 4 bungkusan yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan tarasi. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo menceritakan semua rahasianya kepada Timun Mas. Timun Mas yang mendengar cerita tersebut tersontak kaget. Mbok Rondo pun memberikan 4 bungkusan yang diberikan oleh sang petapa. Ia meminta Timun Mas untuk menebarkannya satu persatu saat raksasa datang. Ternyata keesokan harinya raksasa datang menagih janjinya. Mbok Rondo pun menyuruh Timun Mas kabur lewat pintu belakang. Raksasa yang melihat Timun Mas kabur langsung bergegas mengejarnya. Timun Mas yang melihat raksasa mengejarnya menebarkan bungkusan yang pertama yang berisi biji mentimun. Ajaib, biji mentimun tersebut berubah menjadi daun timun yang lebat. Raksasa pun memakannya dan menambah energinya. Raksasa pun kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan kedua yang berisi jarum. Seketika jarum tersebut berubah menjadi hutan bambu yang lebat, tinggi, dan runcing. Tapi lagi-lagi raksasa berhasil melaluinya. Raksasa pun kembali mengejar Timun Mas.
Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan yang ketiga yang berisi garam. Seketika butir garam tersebut berubah menjadi lautan yang sangat luas. Tapi raksasa berhasil berenang melaluinya dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun menyebarkan bungkusan yang terakhir yang berisi apa ya teman-teman? Ya, betul, terasi. Timun Mas pun langsung membukanya dan menebarkannya. Sinar raksasa! Seketika lautan lumpur yang mendidih pun terbentuk. Raksasa terjebak dan tenggelam. Timun Mas pun merasa lega. Akhirnya raksasa itu sirna. Ia pun bisa kembali ke rumah dengan selamat. Sejak saat itu, Timun Mas dan Borondo hidup bahagia. Sekian cerita Timun Mas. Dari cerita kali ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya, asalkan kita mau berusaha dan berdoa. Sebab Tuhan adalah penentu segalanya. Jangan mudah menyerah ya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.